Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Hello Miss, I would like to introduce myself. My name is Siti Ija Ajija from Grade 2 Management Study Program. Today, I'm going to talk about proposal PT Gojek Indonesia. Latar belakang pada proposal ini yaitu penggunaan teknologi saat ini terus berkembang yang banyak memberikan timbal balik positif, seperti banyaknya peluang bisnis yang baru tercipta, khususnya pemanfaatan pada internet. Perkembangan teknologi memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan jual beli melalui komputer, smartphone, maupun gadget. Selain itu, penggunaan internet juga dapat digunakan sebagai sarana melakukan transaksi perdagangan, yaitu melalui elektronik commerce atau e-commerce. Pada bisnis jasa transportasi darat, khususnya ojek di Indonesia, Gojek adalah perusahaan jasa pertama dengan layanan berbasis mobile dalam operasionalnya. PT Gojek Indonesia atau Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Gojek dapat dipesan melalui Gojek Apps yang diunduh melalui Play Store maupun App Store. Untuk pembayaran pun memiliki dua cara, yaitu cash atau menggunakan Gojek Kredit. Gojek Kredit adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Fenomena Gojek menjadi populer. Driver Gojek dulu berasal dari mayoritas tukang ojek biasa. Perkembangannya banyak driver Gojek berasal pegawai swasta, mahasiswa, bahkan sampai ibu rumah tangga. Maksud dari pengajuan proposal tugas ini yaitu yang pertama, bagaimana profil PT Gojek Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan aktivitas bisnis internasional yang dilaksanakan pada PT Gojek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penerapan strategi segmenting, targeting, dan positioning pada PT Gojek Indonesia. Yang keempat, ada bagaimana analisis SWOT pada PT Gojek Indonesia. Tujuan dari tugas proposal ini yaitu yang pertama, memperoleh gambaran umum tentang PT Gojek Indonesia. Yang kedua, ada mengetahui penerapan aktivitas bisnis internasional pada PT Gojek Indonesia. Yang keempat, mengetahui penerapan strategi segmenting, targeting, dan positioning pada PT Gojek Indonesia. Yang keempat, melakukan analisis SWOT PT Gojek Indonesia secara
mandiri berdasarkan yang didapatkan. Sejarah PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu, seorang pemuda kreatif yang bernama Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaan tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, di mana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang. Awal peluncurannya, Gojek hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani pesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015, Gojek mulai berkembang dan mempunyai aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapih. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara online, membayar secara kredit, dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan. Gojek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20% pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk driver Gojek. Gojek juga melakukan pelatihan kepada mitra driver mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan. Gojek dapat dipesan melalui Gojek Apps yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu 1 bulan, aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki 2 cara, yaitu secara cash atau menggunakan Gojek Kredit atau GoPay. GoPay adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Awal pendiriannya, Gojek melayani hanya 4 jenis layanan antara lain, yaitu layanan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, dan jasa belanja. Hingga Maret 2018 ini, Gojek telah bermitra dengan lebih dari 250.000 driver ojek yang telah tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia. Di antaranya ada Bali, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Belitung, Bukit Tinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Madiun, Madura, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Mojokerto, Padang, Palembang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Salatiga, Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Sumedang, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta. Aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 11 juta kali di Play Store di sistem Android dan App Store di perangkat iOS. Visi PT Gojek Indonesia yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia,
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi PT Gojek Indonesia yaitu 1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambahan kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Struktur organisasi PT Gojek Indonesia. Gojek Direktur Nadiem Makarim sebagai Chief Eksekutif Gojek, Michelle Angelo Moran sebagai Chief Branding Gojek, Rohan Monga sebagai Chief Product Gojek, Kevin Alwi sebagai Chief Financial Gojek, Monica Ondang sebagai Human Resource Gojek, Shiren Gunaskara sebagai Chief Teknologi Gojek. Jo adalah cerdikiawan. Dia naik GoRide biar sempat senam sehat tanpa takut telat. Karena baginya, GoRide lebih dari sekedar alat transportasi. Jadilah seperti Jo, jadilah cerdikiawan. GoRide adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar penumpang ke berbagai tempat dengan lebih mudah dan lebih cepat. Yuli adalah cerdikiawan. Dia naik gokar untuk nambah jam tidur senyaman di kasur. Karena baginya, gokar lebih dari sekedar alat transportasi. Jadilah seperti Yuli, jadilah cerdikiawan. Gokar adalah layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantarkan penumpang kemanapun dengan nyaman. Tes, mat datang di tata cara. Ini Gojek. Shh, mat datang di tata cara pesen makan pas ribet. Titip temen aja. Ayam geprek satu, buruan gua lapar. Pakai strategi, cuy. Bro, bayangin ayam geprek sambal pedas. Makannya pakai nasi panas. Mau kan lo? Beli dong, gua nitip. Coba cari temen lain lah. Ada yang mau ayam geprek? Nitip dong. Watashi shirataki-taki bum bum, ala-ala bum bum. Apa saja, asal Anda buy one, saya yang get one. Kami mau santapan rohani. Shalala. Diam kamu Ferguson. Atau coba pesan GoFood untuk pertama kali. Ini tata caranya. Buka Gojek, klik GoFood. Pakai voucher kamu ada total voucher 156.000. Validasi voucher, klik voucher yang kamu mau gunakan. Masukkan pesanan, pastikan lokasi antar sudah sesuai. Klik pesan, makanan diantar. Mas, yang lapar Kak. Kalau sudah tahu caranya, silahkan coba order GoFood sekarang. Dan jangan lupa pakai vouchernya. Terima kasih. GoFood adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 30.000 daftar restoran. Kulkas kosong, mesti belanja di siang bolong. Keluar rumah keringetan. Astaga, matahari ada 5. Lagi pemanasan pula. Belanja di rumah lebih enak, bisa sambil bakar lemak. Mau ke supermarket malah super macet. Belanja dari sofa jadi nggak ribet. Muter cari parkir sampai polisi tidur kebangun. Mending muter lagu bun sambil beli bihun sama timun. Capek nunggu antrian? Enakan nunggu antrian.
Pakai Gomart tinggal pilih toko, pilih produk, bayar. Have fun Gomart. Gomart adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang dari berbagai macam toko di area sekitar. Harus berapa lama aku menunggumu? Mungkin buat kalian itu cuma penggalan lirik lagu, tapi buatku maknanya lebih dari itu. Menunggu itu bikin gabut alias gaji buta. Ngomong-ngomong soal gaji, apakah gergaji adalah gaji yang lebih ger? Apaan sih? Nggak jelas. Anyway, aku jadi bikin hal yang sama untuk kesekian kalinya. Ya semua gara-gara menunggu. Gara-gara menunggu juga, aku jadi bisa menyelesaikan bacaan-bacaanku yang tertunda semuanya. Semua hal aku kerjakan, sampai bingung dan bikin aku sendiri bertanya-tanya, kenapa aku kerjakan ini ya? Senang. Noah. Mobil gue sekalian real. Menunggu itu mirip-mirip sama gitar kopong. Bedanya kalau gitar akustik, kalau aku stuck. Stuck gak tahu mau ngapain lagi. Aku jadi bertanya, kenapa gitar dipetik? Padahal bukan buah. Ya. Akhirnya dua kata indah itu terucap. Apakah ini real, Ariel? Paket ini bukan aku pemiliknya. Dan terjadi lagi. Harus berapa lama aku menunggumu? Iri nggak? Irilah, masa enggak? Mas, lagi nunggu paket ya? Pakai gosen di sana aja, lebih cepat. Mirip Ariel ya? Enggak jauh. Bener juga, tahu gitu dari dulu aku pakai gosen instan. Karena sepatu aku di sini. Gosen adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit. Kasmin, ya, Bu. Udah masuk semua barangnya? Ini aja nggak muat, Bu. Nanti Ibu duduk mana? Gojek aja lah, Bu. Selamat siang, Bu. Saya dari Gojek. Barang yang mau diantar yang mana, Bu? Yang ini semua, Mas. Tambah ini, Mas. Hah? Mah, Papi udah kontak nih. Katanya udah siap semua. Aduh, masih banyak ya. Kok ada Gojek, Mang? Terus gimana lagi? Mobil ini udah nggak muat. Mami, tolong angkut banyak barang gini jangan mulai Gojek. Sekarang ada layanan terbaru dari Gojek, namanya GoBox. Buat angkut-angkut banyak barang gini nih. Aku pesenin ya, Mami ya. Selamat siang. Saya dari GoBox. Selamat siang, Kak. Mama, GoBox. Iya, jadi barang-barang yang mau diangkut, Pak. Oh, ini ya? Iya. Ini Saya bawa semua ya. sama kardus-kardusnya. GoBox adalah layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk atau mobil maupun bak atau blinpan. Gojek mempersembahkan GoTix. Kini kamu dapat menemukan berbagai event terbaru dengan mudah. Mulai dari konser musik, event olahraga, dan berbagai hiburan lainnya. Tak perlu takut lagi untuk antri, kehabisan tiket, atau basi nggak ada rencana pas weekend. Cukup dengan klik icon GoTix di aplikasi Gojek, cari event yang kamu inginkan, booking tiketnya, lalu lakukan pembayaran,
dan tiket kamu sudah masuk ke dalam menu My Ticket. Dan driver Gojek akan mengantarkan tiket ke tempatmu berada. Atau tunjukkan e-tiket kamu dalam menu My Ticket saat event dimulai. Dan buat kamu yang bingung mau kemana hari ini, pilih fitur What's Happening pada aplikasi Gotix. Pilih eventnya, lalu klik fitur Take Me There. Gojek akan mengirimkan drivernya untuk mengantarkanmu ke event yang kamu pilih. Gotix, for your entertainment needs. Gotix adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke tangan pembeli. Pernah kan kamu sakit di rumah? Dan obat yang kamu perlu tidak ada. Kamu harus mencari obat, tapi tenagamu sudah habis dimakan penyakit. Atau kamu sedang mengantarkan buah hatimu ke dokter untuk mendapatkan resep dokter. Tapi antrian untuk menebus obat panjang banget ya. Gak usah khawatir, Gojek punya solusinya. Melalui kerjasama dengan Apotik Antar, hadirlah GoMed. Sekarang kamu dapat menebus resep dan membeli kebutuhan medis lainnya tanpa harus kemana-mana. Cukup masuk ke dalam fitur GoMed untuk memilih lebih dari 14.000 pilihan obat yang tersedia. Kamu pun dapat menggunakan GoMed untuk menebus resep dokter kamu. Upload foto resep kamu ke dalam aplikasi GoMed. Kirimkan lalu lakukan pembayaran. GoMed akan meneruskan pesananmu ke ribuan mitra apotek antar terpercaya. Pesananmu akan dikonfirmasi oleh apotek terdekat. Setelah pesanan dan harga dikonfirmasi, driver Gojek pun siap bertugas. Obat segera diantarkan. Kamu pun mendapatkan obat yang dibutuhkan. Dan kamu dapat kembali beraktivitas. GoMed, for your medical needs. GoMed merupakan hasil kolaborasi antara Gojek dengan Halodoc. GoMed tidak menyediakan produk apapun, melainkan menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1.000 apotek di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Ustad tiang di Madirus Meniase niko, tiang saking Bali, makin tiang meneng ring dalu. Jadi saya mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga untuk saya sendiri. Dari sana kepikiran saya untuk mencoba bagaimana sih go massage itu. Karena apa? Di saat massage kita bisa membantu orang. Saya berterima kasih karena dengan massage saya bisa merasakan rileks, merasakan nyaman. Dari tadinya saya tidak bisa tidur, saya bisa tidur dan saya bisa istirahat seperti itu. Jadi kita ngerasa kepuasan sendiri, bisa membantu orang itu untuk merasakan rileks. Hasil dari go massage itu lumayan cukup membantu ya untuk anak saya yang paling besar, terutama untuk bayar SPP ya kan. Kalau yang kecil-kecil kan dia masih negeri, masih ditanggung pemerintah. Jadi lumayan membantu. Go Message adalah layanan jasa pijat kesehatan profesional langsung ke rumah pemesan. Pusing rumah berantakan? Kini ada GoClean, layanan kebersihan profesional. Cukup klik pada aplikasi Gojek, dan ratusan cleaners terpercaya yang terlatih, terasuransi, dan tersertifikasi siap untuk membersihkan setiap ruangan rumah. Dan juga menyelesaikan setiap pekerjaan rumah Anda. GoClean, membersihkan rumah jadi lebih mudah. GoClean adalah layanan jasa kebersihan profesional untuk membersihkan kamar kos, rumah, dan kantor. Nama saya Rudi Hartono dari Talem Go Glam. Awalnya sih memang saya masuk ke dunia hairstyle ini saya dari nol banget. Dari OB terus naik jadi tukang keramas rambut, jadi
cutting. Jadi lama-lama saya jadi hairstylist. Keuntungannya ikut GoGlam sih sebenarnya untuk keluarga lebih banyak di rumah. Yang signifikan banget sama istri, kita selama kerja di GoGlam kumpul-kumpul beli tanah di daerah Sawangan. Saya merasa bangga kerja di GoGlam karena ide-ide saya tuh tersalurkan untuk customer saya. Mereka merasa senang dan saya pun merasa bangga karena ide-ide saya itu diterima, dan saya mengharapkan GoGlam itu akan lebih maju lagi karena buat saya membantu buat kehidupan keluarga saya. GoGlam adalah layanan jasa perawatan kecantikan untuk manicure, pedicure, cream bath, waxing yang datang langsung ke rumah. Buat kamu yang pernah punya masalah dengan kendaraan, mulai dari mogok, pecah ban di jalan, mau cuci mobil tapi mager, atau perlu bantuan towing, Gojek mempersembahkan Go Auto. Klik Go Auto, lalu pilih layanannya. Service provider Go Auto akan datang untuk membantu kamu. Mulai dari cuci mobil, penggantian aki, servis ringan dan bantuan darurat, sampai layanan towing. Tenang, kamu bisa memesan layanan Go Auto dengan praktis, nyaman tanpa antri, dan service provider yang terpercaya. Kebutuhan kendaraan pun menjadi semakin mudah terpenuhi. Go Auto, Automotive Solutions at your fingertips. Go Auto adalah layanan perawatan cuci, servis, dan layanan darurat untuk kendaraan baik mobil maupun motor kapanpun dan dimanapun. GoBusWay adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus Transjakarta dan memesan GoRide untuk mengantar Anda ke lokasi. GoPulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa atau internet dengan sistem pembayaran menggunakan saldo GoPay. GoBills merupakan layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, membeli token listrik, hingga BPJS dengan sistem pembayaran menggunakan saldo GoPay. Perkenalkan GoPoints, program loyalty eksklusif untuk pengguna GoPay. GoPoints memberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai rewards menarik. Dapatkan token dari setiap transaksi GoPay. Gunakan token untuk bermain dan mendapatkan poin pada fitur GoPoints. Pilih rewards yang Anda inginkan pada katalog Buy Voucher. Cek terlebih dahulu cara penggunaan rewards yang dipilih, lalu klik Buy untuk membeli. Lihat reward yang sudah dibeli pada katalog My Vouchers. Pakai terus GoPay Anda, dapatkan rewards. GoPoints, GoPay More, Get More. GoPoint adalah program loyalty dari Gojek khusus untuk pengguna GoPay. Setiap transaksi menggunakan GoPay akan mendapatkan satu token. Mainkan token, kumpulkan poin, dan dapatkan reward menarik. Tahukah Anda ada jaminan saldo kembali dari GoPay? Hah? Saldo kembali? Saldo kembali. Agar lebih jelas, bayangkan ini adalah... Loh, aduh, bukan kamu, Jack. Nah, bayangkan ini saldo GoPay Anda. Gopi! Jutaan orang sudah memiliki Gopi dengan kepribadian yang sesuai pemiliknya masing-masing.
Gopi bisa membantu Anda bertransaksi di mana saja, bisa juga di top up. Karena Gopi setia dan istimewa, terkadang ada yang ingin mencurinya dengan berbagai cara dan modus. Modus. Nah, ini adalah modus-modusnya. Ketika HP Anda hilang, lalu diambil oleh pihak tak bertanggung jawab, mereka bisa mencuri saldo GoPay Anda. Hati-hati, Joe. Modus lainnya mengambil alih akun Anda secara paksa, lalu mengambil saldo GoPay Anda. Tapi jangan khawatir, ada jaminan saldo kembali apabila HP Anda hilang atau jika akun Anda diambil alih secara paksa. Cukup laporkan saja lewat aplikasi. Jadi, pakai GoPay dijamin tenang dan terpercaya karena saldo Anda dan jutaan pengguna lainnya aman terlindungi. GoPay adalah layanan dompet virtual untuk memudahkan transaksi di dalam aplikasi Gojek. Salah satu strategi pemasaran yang paling efektif dari Gojek adalah kode promo. Penelitian Gunawan 2017 menjelaskan bahwa kode promo meningkatkan keputusan pembelian kembali konsumen Gojek. Pengguna kode promo juga merupakan solusi bagi Gojek untuk menghadapi perilaku konsumen yang sensitif terhadap harga. Strategi menggunakan kode promo memberikan peluang Gojek untuk mendapatkan market share yang lebih tinggi. Strategi ini juga akan memberikan brand image baru bahwa Gojek merupakan layanan termurah di pasar ojek daring Indonesia. Gojek menggunakan dua jenis pendekatan segmentasi. Yang pertama, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Gojek membagi pasar dalam beberapa kelompok yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa juga pelajar. Yang kedua, segmentasi berdasarkan respon konsumen. Gojek hadir menjawab segala persoalan masyarakat dengan memberikan banyak kemudahan dan manfaat, bukan hanya menyediakan jasa antar jemput tetapi juga profesional shopping dan kurir instan. Target market yang tepat untuk Gojek berdasarkan hasil evaluasi segmen yang telah dilakukan adalah spesialisasi selektif untuk memenuhi kebutuhan pasar akan transportasi yang murah, aman, nyaman, cepat, dan mudah. Gojek hadir dengan layanan GoRide untuk transportasi dengan motor. Positioning, publikasi berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas dan perkembangan terkini perusahaan. Gojek mengemasnya dengan begitu santai, optimis, dan berjiwa nasional. Posisi ini membuat Gojek dikenal sebagai brand yang dekat dengan masyarakat. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal sebagai Gojek sudah berada di 50 kota di Indonesia yang menandakan Gojek melakukan ekspansi di dalam negeri. Setelah berada cukup lama di Indonesia, Gojek ingin melakukan ekspansi ke Asia Tenggara seperti negara Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam. Latar belakang strategi ekspansi ini adalah rasa ingin tahu CEO Gojek Nadiem Makarim, apakah model bisnis yang berhasil dijalankan di Indonesia dapat diterapkan dan berhasil di negara tujuan ekspansi tersebut. Negara yang ingin dituju dipilih karena memiliki karakteristik dan budaya yang serupa dengan Indonesia. Bisnis model kanvas PT Gojek Indonesia. Key partner, 1. Mitra pengemudi atau driver Gojek. 2. Supplier atribut driver atau helm atau jaket. 3. Penyedia infrastruktur shopper. Key activity, 1. Menghubungkan driver dengan penumpang. 2. Manajemen data pengguna. Value proposition, menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Customer relationship, 1. Diskon dan promo. 2. Aplikasi kaya fitur. Customer segment, pelajar sekolah. 2. Pekerja kantoran. 3. Pengguna transportasi publik.
4. Generasi melek internet. Key resource: 1. Google Maps, 2. Aplikasi Gojek. Channel: 1. Aplikasi Gojek, 2. Iklan billboard, 3. Testimoni pengguna. Customer structure: 1. Bagi hasil dengan mitra driver, 2. Penyewaan infrastruktur server, 3. Gaji pegawai kantor, 4. Biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Revenue stream: 1. Pengguna jasa transportasi Gojek, 2. Pengisian dompet elektronik atau GoPay. Strength atau kekuatan: 1. Pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. PT Gojek Indonesia merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, dikenal dengan keunggulan brand image yang kuat dan memiliki kualitas yang baik. 2. Pengembangan pasar di semua kalangan. PT Gojek Indonesia merupakan pionir penyedia jasa layanan ojek profesional. Weakness atau kelemahan: 1. Penerbitan pengemudi Gojek. PT Gojek Indonesia memberikan kesempatan pengemudi untuk melakukan 3 kali kesalahan. 2. Cara komunikasi PT Gojek Indonesia dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Pengemudi Gojek sebagai mitra tetapi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 3. Memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini belum seutuhnya sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki sehingga mengatasi masalah yang timbul dari adanya kekurangan. Opportunity atau peluang: 1. Mengembangkan daya saing, 2. Menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Kegiatan penentuan harga memainkan peranan penting dalam proses baruan pemasaran. 3. Memberikan banyak manfaat bagi konsumen. 4. Menambah strategi dalam promosi jasa untuk lebih memperkenalkan jasa Gojek. 5. Diferensiasi personil perusahaan Gojek memiliki pegawai atau pengendara yang sudah berpengalaman. Threat atau ancaman: 1. Marketing nasionalisme dengan tagline karya anak bangsa. Dapat dibilang Gojek menggunakan nasionalisme untuk melawan Grabbike. 2. Meningkatkan loyalitas karyawan. PT Gojek Indonesia telah bekerja sama dengan Ripat Drive Labs atau RDL untuk memberikan pelatihan keselamatan bagi semua pengemudi Gojek. 3. Meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan PT Gojek Indonesia di tengah persaingan yang ketat. PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2010 oleh CEO dan Managing Director Nadiem Makarim bersama rekannya Michel Angelo Moran. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi online ojek. Merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dengan penggunanya yang menggunakan teknologi modern. PT Gojek Indonesia memiliki kekuatan diantaranya adalah pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Selain mengantar customer ke tempat tujuan sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Kemudahan pemesan melalui online bisa dari smartphone. Saran kepada PT Gojek Indonesia agar dapat mengatasi ancaman, kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mempertahankan yang ada adalah sebagai berikut. Strength: 1. Pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. 2. Pengembangan pasar di semua kalangan. Weakness: 1. Penerbitan pengemudi Gojek. 2. Cara komunikasi perusahaan dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. 3. Memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Opportunity: 1. Mengembangkan daya saing. 2. Menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. 3. Menambah strategi dalam promosi jasa. Threat: 1. Marketing nasionalisme. 2. Meningkatkan loyalitas karyawan. 3. Meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Thank you for watching this video. Sorry if there is a mistake. Hope this video can be useful for watching.